Presiden Joko Widodo dianugerahi gelar kehormatan tertinggi, yaitu Grande Collar de Orden de Timor Leste. Presiden Afghanistan menganugerahi Jokowi medali Ghazi Amanullah. Presiden Joko Widodo dianugerahi gelar kehormatan tertinggi, yaitu Grande Collar de Orden de Timor Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Maritim Demokrasi. Kali ini kita akan bahas penghargaan-penghargaan internasional yang diraih oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Jokowi sendiri sudah menerima banyak sekali penghargaan internasional maupun nasional. Nah, di video ini akan dipilih 7 dari banyak penghargaan skala internasional yang diterima oleh Presiden Jokowi yang menurut admin sangat bergengsi dan bernilai yang tinggi. Penghargaan tersebut diperoleh ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Namun beberapa penghargaan lain yang tak kalah bergengsi didapatkan ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo. Nah, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian dan kerabat kalian supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi-informasi positif kepada rakyat Indonesia. Jadi, udah mulai penasaran? Apa saja sih prestasi dari Presiden kita? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Maritim Demokrasi, channel rakyat Indonesia. The City Mayor Foundation. Jokowi raih penghargaan wali kota terbaik ketiga dunia. Penghargaan ini diraih ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Beliau terpilih sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam pemilihan World Mayor Project 2012 yang diselenggarakan oleh The City Mayor Foundation, yayasan wali kota dunia berbasis di Inggris. Situs resmi World Mayor Project menyebut keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya, yang kemudian berhasil menarik turis internasional untuk datang. Terkait penghargaan tersebut, Jokowi mengaku hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengaku tidak mengejar adanya sebuah penghargaan. Yang menjadi prioritas saat ini menurutnya hanyalah bekerja untuk rakyat. Dari sejumlah nama wali kota di penjuru dunia yang masuk 10 besar, Jokowi masuk di peringkat 3 di bawah Ascuna wali kota Bilbao Spanyol dan Lisa Scafidi wali kota Perth Australia. Berdasarkan daftar 10 besar yang dikeluarkan The World Mayor Project dalam situs worldmayor.com, Jokowi unggul atas sejumlah wali kota dari negara-negara maju. Mereka adalah Régis Labaume, wali kota Quebec City, Kanada; John Cook, wali kota El Paso, Amerika Serikat; Park Hwan-soo, wali kota Changwon City, Korea Selatan; dan Lin Brown, wali kota Auckland, Selandia Baru. Sejak menjabat sebagai wali kota Surakarta di 2005, Jokowi aktif membangun kota Surakarta atau yang disebut kota Solo hingga belusukan menyambangi warganya. Ia juga kerap mengkampanyekan gerakan anti korupsi yang membuatnya mendapat reputasi sebagai politisi paling jujur di Indonesia. Adapun kriteria wali kota terbaik dunia menurut lembaga ini adalah mengedepankan kejujuran, memiliki visi yang jelas selama kepemimpinannya, mampu mengatur kota dengan baik, peduli terhadap aspek ekonomi dan sosial, mampu meningkatkan keamanan dan lingkungan sekitarnya, termasuk juga memiliki kedekatan dengan warganya. Delgosi. Penghargaan Delgosi. Wali Kota Surakarta, Joko Widodo mengaku kaget ketika menerima penghargaan untuk kategori kota terbaik dalam acara Delgosi Conference di Bangkok, Kamis 9 Agustus 2012 lalu. Semula dia berpikir Solo hanya diundang untuk mempresentasikan strategi penataan kota. Kota Solo di bawah Wali Kota Joko Widodo kembali mendapat penghargaan internasional. Penghargaan dari Kemitraan Pemerintah Lokal Demokratis Asia Tenggara atau Delgosi ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Relokasi dan pengaturan pedagang kaki lima ini menurut Delgosi berlangsung dengan memperhatikan budaya setempat dan metode yang manusiawi. Wali kota meyakinkan pedagang kaki lima bahwa upaya ini akan meningkatkan kondisi mereka, bukan menghancurkan bisnis mereka, seperti diterangkan di laman resmi Delgosi. Dan manajemen pedagang kaki lima ini sebelumnya diawali dengan pembentukan tim teknis dan non-teknis. Tim teknis mencari lokasi bagus untuk pedagang kaki lima, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain. Sementara tim non-teknis untuk menghadapi respon balik dari pedagang atau warga.
Dalam 4 tahun, program ini berhasil berjalan, bekas kawasan pedagang kaki lima kini jadi ruang terbuka hijau dan muncul 2 pasar baru untuk menampung pedagang kaki lima. Penghargaan UNICEF pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menerima Wakil Khusus Sekjen PBB tentang kekerasan terhadap anak Marta Santos Pais dan delegasi United Nations Children Fund atau UNICEF di Istana Merdeka, Jakarta. UNICEF dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah-langkah pemerintah mengatasi dan mencegah kekerasan serta pelanggaran seks terhadap anak. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yambise. Usai pertemuan tersebut, Muhadjir Effendi mengungkapkan kedatangan Pais untuk mengapresiasi program pemerintah Indonesia terkait program mengatasi dan mencegah kekerasan serta pelanggaran seks terhadap anak. Pais memuji program yang dijalankan pemerintah tersebut serta berharap Indonesia menjadi semacam model bagi negara lain untuk mengatasi dan mencegah kekerasan terhadap anak. Dalam kunjungannya tersebut, Pais juga menanyakan soal program pemerintah mencegah perkawinan dini. Pemerintah Jokowi memiliki program wajib belajar 12 tahun. Jika ini diselenggarakan dengan baik, maka secara otomatis mengatasi kawin dini. Dengan program tersebut, anak harus menamatkan minimal SMA yang minimal berusia 18 tahun jika telah lulus. Muhadjir juga mengungkapkan, Pais dan delegasi UNICEF bahwa pemerintah Jokowi sudah memberikan jaminan untuk menyelesaikan program belajar 12 tahun, yakni Indonesia Pintar. Sementara Pais dalam pernyataannya menyampaikan mereka berharap negara-negara lain meniru Indonesia dalam menjamin anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar ini. Dia menambahkan pertemuan dengan Presiden Jokowi didorong oleh komitmen Indonesia dalam mensejahterakan anak-anak yang masuk dalam program pembangunan berkelanjutan. Nah, kita break dulu ya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa dong klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk terus menunjukkan dukungan kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke, terima kasih ya mbaknya udah mengisi video mulai deretan 1 sampai ke 3. Jadi sekarang bersama dengan saya akan memandu video ini mulai dari deretan yang keempat. Piagam King Abdul Aziz. Presiden Joko Widodo memperoleh penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi, yakni Star of the Order of King Abdul Aziz Al Saud Medal. Penghargaan tertinggi bagi pemimpin negara sahabat ini langsung diberikan oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, di Istana Al Salam, Diwan Malaki di Jeddah. Penghargaan ini merupakan Order of Merit atau bentuk apresiasi tertinggi dari Kerajaan Arab Saudi bagi pemimpin negara sahabat. Hal serupa juga pernah diberikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Perdana Menteri Inggris David Cameron, serta Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Medali itu artinya sebuah penghormatan dan sekaligus persahabatan bagi seorang kepala negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selain pemberian penghargaan tersebut, apresiasi tinggi dari Kerajaan Arab Saudi ini juga ditunjukkan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sejak awal rombongan Presiden Jokowi tiba di negaranya. Presiden disambut di pintu pesawat oleh Raja Arab Saudi dan adanya jamuan makan siang kenegaraan. Sambutan yang diberikan, yang mungkin akan sangat diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara lain. Penghargaan Bintang Kehormatan Darjah Kerabat. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama dari Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al Bolkiah. Ini kehormatan bagi saya mendapatkan kehormatan tertinggi dari Kerajaan Brunei Darussalam, ujar Presiden Jokowi di Bandar Seri Begawan. Menurut Jokowi, bagi Indonesia, Brunei punya arti penting. Saya merasa sangat beruntung memiliki mitra seperti Sultan Hasan Al Bolkiah yang sangat dicintai rakyat Brunei, dan saya yakin wawasan Brunei 2035 dapat dicapai di bawah kepemimpinan yang mulia, ujar Joko Widodo. Selain itu, peran aktif Brunei yang mulai meningkat patut dihargai dalam menjaga perdamaian di tingkat global dan telah teruji dalam kerangka ASEAN. Menurut Presiden Joko Widodo, keberhasilan menjadi Ketua ASEAN 2013
telah mendapatkan penghargaan tinggi dari negara-negara anggota. Kita berpandangan pula dua negara berperan konstruktif memperkuat perdamaian di tingkat global, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Presiden pun menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kebangsaan Brunei ke-31 pada tanggal 23 Februari. Medal of Ghazi Amanullah. Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo menerima Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan yang dianugerahkan pada jamuan santap siang kenegaraan yang diadakan Presiden Muhammad Ashraf Ghani di Istana Presiden Ark, Afghanistan. Hal ini karena Presiden Jokowi sangat berjasa dalam mengupayakan damai di Afghanistan. Penyematan medali ini sebagai penghormatan kepada Presiden Jokowi atas keteguhan dan keberanian dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan, terutama dalam mengupayakan peace building di Afghanistan, kata Deputi Presiden B. Mahmudin. Presiden Jokowi telah mengunjungi Afghanistan walaupun adanya kekhawatiran soal situasi keamanan di negara itu. Beberapa hari sebelum ketibaannya, 3 serangan teror bom mengguncang ibu kota Kabul. Melalui Facebook, Jokowi menyampaikan keinginannya tetap di Afghanistan pasca serangan ini. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa Indonesia selalu memberikan dukungan terhadap rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan melalui peace building. Mari kita bergandeng tangan untuk menciptakan perdamaian. Marilah kita bergandeng tangan untuk memelihara perdamaian. Marilah kita bergandeng tangan untuk menciptakan dunia yang sejahtera bagi semua, ujar Presiden Jokowi. Penghargaan Grande Tricolor de Ordem de Timor-Leste. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana untuk pertama kalinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Timor-Leste. Dalam kunjungan Presiden yang pertama kali ini, Presiden menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Timor-Leste, yakni Grande Tricolor de Ordem de Timor-Leste. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi melalui akun Facebook resminya. Dengan sangat senang dan berbangga hati, Presiden menerima tanda penghormatan tersebut. Menurut Presiden, Indonesia dan Timor-Leste memiliki ikatan yang kuat melalui letak geografis dan kebudayaannya. Untuk itu, Indonesia dan Timor-Leste meningkatkan kerjasama di berbagai bidang sebagai mitra utama pembangunan. Timor-Leste adalah sahabat dan tetangga terdekat dan saudara Indonesia. Kedua bangsa kita dipersatukan dan diikat oleh kedekatan geografis dan budaya. Indonesia dan Timor-Leste akan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang sebagai mitra utama pembangunan, tulis Presiden Jokowi. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Jokowi menerima bintang jasa utama dalam acara penganugerahan bintang dan tanda jasa di Istana Merdeka. Jokowi pun mengatakan, "Saya itu apa sih? Saya disuruh kerja oleh rakyat. Saya bekerja semampu saya. Mau dinilai baik atau dinilai yang tidak baik, terserah yang menilai," kata Pak Jokowi usai penganugerahan bintang dan tanda jasa di Istana Merdeka. Adapun bintang jasa utama diberikan kepada Jokowi karena dianggap sebagai kepala daerah yang telah memberikan pengabdian kepada rakyat. Joko Widodo pada waktu itu juga menerima penghargaan Piala Citra Bakti Abdi berturut-turut dari tahun 2008 hingga 2010. Adapun rincian penghargaannya antara lain Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional pada tahun 2008, Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan pada tahun 2009, dan Inovasi Pelayanan Prima pada tahun 2010. Ketiga penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Joko Widodo. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya skala internasional, Presiden Jokowi juga pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Indonesia terdahulu sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dengan kata lain, kinerja Jokowi diakui oleh kepala negara dari berbagai negara asing, juga pula diakui oleh Presiden Indonesia dalam bangsa sendiri.
Nah, itu tadi adalah 8 dari banyak penghargaan yang diterima oleh Presiden Joko Widodo yang sangat bernilai tinggi. Semoga penonton teredukasi dengan video yang admin tampilkan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share video ini kepada teman hingga kerabat kalian. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian tahu video-video upload terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.